Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, saat ini saya akan menanggapi atau ikut serta menanggapi video yang viral mulai kemarin hari Selasa kemarin juga sampai hari ini, tentang video dari Syekh Mahdi Rojai, seorang ulama ahli nasab yang mentahqiq kitab Syajarah Mubarakah yang menjadi satu-satunya kitab landasan Kiai Imaduddin membatalkan nasab habaib. Kiai Imad dari awal itu mengatakan bahwasanya kitab itulah yang mendasari pembatalan nasab habaib, karena kitab itu ditahqiq oleh ulama ahli nasab yang sangat luar biasa, yang masih ada, masih hidup di zaman ini. Makanya beliau Kiai Imad dengan sangat pedenya mempromosikan kitab Syajarah Mubarakah sekaligus dengan Syekh Mahdi Rojai, karena sudah mentahqiq, artinya membenarkan kitab Syajarah Mubarakah yang menyebutkan anak Ahmad bin Isa itu hanya 3. Lalu dengan bergulirnya isu nasab yang terus beliau bawa, banyak sanggahan-sanggahan dari orang-orang ahli ilmu, bahkan ahli sejarah, ahli nasab, bahwasanya Syekh Mahdi Rojai sebagai ahli nasab itu hanya mentahqiq kitab itu apa adanya. Maksudnya dengan tidak ada penyebutan dalam kitab itu bukan berarti Ahmad bin Isa tidak mempunyai putra yang bernama Ubaidillah, karena dalam kaidah ilmu nasab tidak disebut, itu bukan berarti tidak ada. Ada mulujdan ala yadullu ala adamil wujud. Tidak ditemukan bukan berarti tidak ada. Itu salah satu kaidah dalam ilmu nasab. Dan pertentangan itu bergulir sampai hampir 2 tahun ini. Banyak yang menanggapi, dan juga kita sudah tahu bahwasanya Kiai Imad tetap bersikokoh dengan pendapatnya, yang akhirnya berfatwa bahwa siapapun yang mensahihkan nasab Ba'alawi, walau aftal muftun, walaupun semua ahli fatwa, ahli nasab mengatakan tersambung kepada Ahmad bin Isa nasab Ba'alawi, maka Kiai Imad tidak akan percaya. Nah, hal ini ditunggu-tunggu oleh para pendukungnya juga. Lalu bagaimana kalau Syekh Mahdi Rojai yang andaikan yang berbicara, walaupun mentahqiq kitab Syajarah Mubarakah, lalu berbicara bahwa nasab habaib itu sahih, tersambung kepada Ahmad bin Isa. Ini ditunggu-tunggu oleh para pendukungnya. Jika Syekh Mahdi Rojai membenarkan nasab habaib itu sahih, ya maka barang tentu yang salah dalam penilaian itu adalah Kiai Imad. Bagi orang yang mau berpikir tentang keilmuan, karena pembatalan nasab habaib ini karena
yang pertama digulirkan atas nama ilmiah kan. Maka ini ditunggu-tunggu. Nah, kemarin Syekh Mahdi Rojai itu menjawab tiga pertanyaan dari saudara kita, guru kita, yaitu Gus Zaini, yang sangat luar biasa. 3 pertanyaannya sampai kepada beliau Syekh Mahdi Rojai, sekelas ulama internasional ahli nasab yang diakui di seluruh dunia. 3 pertanyaan dari Gus Zaini yang disampaikan saat itu oleh seseorang, walaupun bukan Gus Zaini sendiri, tapi ini betul-betul pertanyaan dari Gus Zaini ya. Sekali lagi selamat untuk Gus Zaini. Baru kemarin kita berbincang dengan teman-teman, andaikan Gus Zaini atau Kiai Imad itu berani berdiskusi dengan Gus Zaini, kita sudah memprediksi bahwa Kiai Imad akan kalah telak. Bahkan teman-teman ada yang mengatakan 10-0, walaupun saya mengatakan 9-1 untuk skor untuk Gus Zaini. Baru kemarin kita bilang hal itu. Kita belum tahu kalau ada video dari Syekh Mahdi Rojai yang menjawab pertanyaan Gus Zaini. Sekali lagi selamat ya, terima kasih untuk Gus Zaini. Di situ dalam 3 pertanyaan itu yang intinya nanti sudah tersebar, itu bisa dilihat sendiri bagi Anda yang memperhatikan isu nasab ini, bahwasanya jawaban yang sangat telak dari Syekh Mahdi Rojai mengatakan bahwasanya yang mempermasalahkan atau yang membatalkan nasab habaib ini sama sekali tidak mengerti ilmu nasab dan sama sekali tidak ilmiah dalam bidang ilmu nasab ataupun ilmu fikih. Karena dalam ilmu fikih dan juga ilmu nasab, cara untuk menafikan, mencatat silsilah nasab itu tidak seperti yang dikatakan oleh para pembatal nasab ini. Yang dimaksudkan ialah Qiyamaduddin. Nah, ini adalah sebuah jawaban yang ditunggu-tunggu oleh kita semua, yang akan menjadi taslim ya untuk umat Islam yang mencari kebenaran, dan juga sudah ditunggu-tunggu oleh pendukung Kiai Imad yang selama ini masih bingung ya, mungkin karena sudah terpengaruh oleh Kiai Imad, akhirnya menunggu pernyataan dari pentahqiq kitab Syajarah Mubarakah. Sedikit ya, ini saya tampilkan. Saat ini kita telah berada di kediaman Ayatullah Mahdi Rajai. Beliau merupakan muhakkik kitab Syajaratul Mubarakah miliknya Fakhrul Razi. Dan pada kesempatan kali ini kita ingin menjawab 3 pertanyaan yang telah disampaikan oleh Kiai Haji Zaini. Dan insya Allah pertanyaannya akan kita... Ini bisa dilihat sendiri nanti ya. Dan tadi juga sudah saya lihat ada jawaban tulisan dari Kiai Imad ya, dalam sebuah blog, itu di RMI atau apa, atau di Nahdlatul Ulumnya. Beliau sudah menjawab dengan pernyataan yang biasa beliau lontarkan kepada ulama-ulama sekelas ulama yang lebih alim, bahkan sekaliber ulama-ulama sekelas Syekh Mahdi Rojai. Kiai Imad berani mengatakan dengan nada yang sinis, Syekh Syiah ini, begitu ya kalimatnya dalam tulisan itu, tidak lebih seperti para pembela habaib yang selama ini ada di Indonesia. Jadi kalau dulu dipuja-puja, dipuji-puji karena mentahqiq kitab Syajarah Mubarakah, setelah tidak sejalan dengan keinginannya, tidak akan sejalan dengan pemikirannya, karena pemikirannya sudah bukan ilmiah ya, tidak sejalan dengan yang diinginkan oleh Kiai Imad, maka Kiai Imad mengatakan Syekh Mahdi Rojai adalah orang Syiah.
walaupun dalam tanda kutip. Apakah beliau benar-benar orang Syiah? Yang mana orang Syiah yang sekarang berjuang Syiah Zaidiyah ya, itu adalah yang sudah melebur, yang tidak seperti Syiah yang ekstrim. Syiah ini lebih amaliyahnya sama dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang itu diakui ya, bahwa Syiah itu bukan Syiah yang sesat. Tapi dengan kata-kata sinis Syiah, orang Syiah ini itu menunjukkan bahwa Kiai Imad benar-benar kehilangan akal sehatnya, kehilangan adabnya, dan sangat kehilangan kata-kata ilmiah yang mulai dari awal dibuat sandaran, dibuat jalan oleh Kiai Imad untuk membatalkan nasab habaib. Sekian, terima kasih. Marilah kita berpikir sehat, berpikir waras. Kita mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.